segala penjuru alaikum terhadap kalian, kama tada sebagaimana mereka memenuhi al-amalatu makanan ila qad'atiha terhadap piring yang disajikan. Qala qail, bertanya seorang penanya, wa min qillatin, apakah kita termasuk orang-orang umat yang qillah, sedikit? Nahnu yauma idzin, hari itu sangat sedikit. Qala bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, kalian itu hari itu saat itu banyak. Walakinnakum ghusaun kaghisha'is sabi, akan tetapi kalian bagaikan buih, bagaikan sampah yang diterpa oleh air hujan terus mengalir ke sungai. Waliyaj'alnallahu min suduri aduwikum. Allah menghilangkan dari hati-hati kalian rasa takut terhadap sesuatu. Aduwikum, minkum, dari kalian. Waliyaqdafiyanallahu fi qulubikum, dan Allah akan menimpakan di dalam hati kalian itu penyakit al-wahn. Kata Rasulullah, kenapa ini umat ini tidak semangat, tidak, kalau memang dalam hatinya punya iman, tetapi karena punya penyakit wahn. Qala qail, ya Rasulullah, menanyakan seorang penanya, ya Rasulullah, wa mal wahn, apa itu yang namanya wahn? Qala hubbul dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Disitulah, karena kita hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Siapa yang nggak takut mati, Pak? Tetapi memang kematian ketika kita sudah siap, itu kematian sangat nikmat. Sangat nikmat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengkhawatirkan seorang mukmin meninggal, karena seorang mukmin meninggal itu seperti brojolnya bayi dari rahim, yang dari gelap gulita menjadi terang menerang. Begitulah keluarnya ruh dari jasad manusia menuju alam barzah. Sangat luas alam barzah. Kalau kita mengetahui hal itu, kita sangat siap untuk menuju kepada kematian. Tetapi karena kita imannya kurang kuat, pengetahuan kita sangat terbatas, maka kita takut pada kematian. Makanya pandai-pandailah kita belajar untuk akhirat kita. Nah, di sini ada mata rantai
yang terputus antara akal dan hati. Di tengah-tengahnya ada nafsu. Akal itu berfungsi kepada kita untuk membaca, mendengar, merasa, yakin, serta isyarat kepada hati. Sedangkan hati dipengaruhi isyarat akal. Itu seringkali tidak mampu memerintahkan anggota tubuh kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh akal kita. Kenapa? Karena hati itu tertawan oleh hawa nafsu dan cinta dunia, serta terkait terhadap bumi kita, terhadap dunia. Terkadang terkekang oleh syahwat kita. Karena itu, ini tidak nyambung antara akal dengan hati nurani kita. Oleh siapa? Oleh nafsu kita. Memang ada beberapa nafsu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Yang diperlukan oleh kita adalah, yang diwajibkan oleh kita memelihara adalah memelihara nafsu mutmainnah. Nafsu memang kita terhadap lawan jenis, terhadap dunia, terhadap anak, terhadap kekayaan. Tetapi yang boleh dipelihara oleh kita adalah nafsul mutmainnah. Terima kasih. Atur nuhun. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita memelihara nafsu kita. Artinya, hati kita itu harus dipelihara. Ketika nafsu itu datang, maka kita harus mencegat dengan apa? Di dalam hati kita terdapat iman kepada Allah dan akhirat. Dalam keseharian memang kita tampak punya iman dari ucapan, dari perbuatan kita, dari sikap kita, kadar kita terhadap dunia memang sudah terlihat. Jadi memang untuk mencapai hal itu bisa kita memelihara dalam diri kita, kalbu kita, agar nafsu itu, nafsul mutmainnah itu dipelihara oleh kita. Kita harus belajar terhadap diri kita, ilmu yang itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada pembagian manusia. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalbun. Pertama, seseorang dia tidak punya lisan dan tidak punya hati. Enggak ngomong, enggak punya lisan, enggak punya hati juga. Apa yang dimaksud? Rajulun la lisana lahu wala qalba wa huwal 'asi, yaitu ahli maksiat. Al-aralighibi, itu orang yang bodoh.
Fa'akhdaru antakuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul azab. Orang-orang yang lalai, fa'akhadahu, maka hati-hatilah agar tidak menjadi bagian dari mereka yang, dan jangan berada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai kita terjerumus terhadap rajulun la lisana lahu wala qalba. Enggak punya hati, enggak punya lisan. Omongannya enggak dijaga, hatinya pun enggak dijaga. Hati-hati dengan orang ini, termasuk kita juga. Yang kedua adalah rajulun lahu lisana. Lahu lisanun bila qalbin. Seseorang yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Enggak punya lisan, enggak punya hati. Yang ketiga adalah rajulun lahu qalbun bila lisanin. Memiliki hati, tidak memiliki lisan. Hatinya mah mengiyakan. Ketika mengiyakan, tapi lisannya tidak mengiyakan. Contoh, sholat mah sholat, Allahu Akbar, hati mah sholat. Tapi bacaan tidak sampai ke lisan. Contoh, dalam ibadah saja. Contoh yang lain misalkan, hati mah sreg kepada orang itu. Tapi lisan mah tidak sreg. Ini orang-orang ada keempat, rajulun lisanun lahu bila qalb. Rajulun ta'lamu wa ilmun wa amalu bi ilmihi. Ada seseorang memiliki lisan dan memiliki hati. Dia adalah seorang yang mau belajar, mau mengajar, mau mengamalkan ilmunya. Inilah yang perlu dicontoh oleh kita. Apapun kita, misalkan akal, hati memang tidak nyambung karena ada nafsu, maka dari itu belajarlah kita untuk senantiasa kalau bahasa saya, Allahumma paksakan. Dipaksakan, dilatih. Memang anak kecil misalkan disuruh sama kita sholat, nak sholat. Itu masih main game. Wirid. Tapi wiridnya 2 tangan, bukan 1 tangan. Begini. Sholat nak, asar. Udah jam berapa? 2 kali. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ya. Gini aja. Kita mau udah kemana. Kembali lagi ke anak itu. Nak, kamu udah sholat belum? Iya, ya. Padahal udah mepet tuh. 1/4 jam lagi. Tapi kalau kita nggak paksakan itu anak,
Anak ini jadi bandel. Memang awalnya dipaksakan, kita juga. Kalau tidak dipaksakan, maka kita juga akan kebiasaan. Dipaksakan. Dingin-dingin kita ke sini dari jauh-jauh di blok L, di blok R, jauh-jauh ke sini memaksakan sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tidur ya Allah. Kelayangan amat ini. Ini AC atau ini gimana? Akibat banyak rokok ini kayaknya nih. Udutnya kebanyakan, itu kopinya semalam robusta lagi Pak Indra nih ngasihnya nih. Pagi-pagi kelayangan teng 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 teng, waduh males amat ke kamar mandi, malah dingin ini Allah. Ngereges, panas dingin ya Allah, ini keringet dingin, kelayangan. Wah, aduh ini gimana ya Allah. Tapi harus gitu, memaksakan, paksakan ya Allah. Insya Allah, udah gerak gitu. Hilang itu. Keluar keringat, minum air hangat, lek. Semangat lagi. Insya Allah. Allahumma paksakan, bahasa ya Allah, paksain gitu. Kalau nggak dipaksakan memang kita nggak belajar, nggak jadi. Memang hati dengan akal memang tidak nyambung karena ada nafsu. Gitu. Nah, dari itu karena akal, ada nafsu, ada hati, itu tidak mampu melakukan apa yang diinginkan dan dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah kita. Maka harus membebaskan kehendak kita dan membersihkan hati kita. Dari apa? Dari belenggu kekuasaan hawa nafsu serta menyerahkan hanya kepada Allah semata. Ya Allah, saya serahkan. Tapi paksakan. Gitu. Diserahkan tapi nggak memaksakan juga. Bebaskan, bersihkan hati kita. Tanpa itu, kata Allah begini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuna fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi nafsihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi paksakan, Allah mau paksakan. Dipaksakan kita. Demi Allah. Kalau ente tidak memutuskan, nggak bakalan orang-orang dengar, orang nggak bakalan kita. Nah, caranya adalah kita harus tundukkan jiwa kita, harus menyatakan perang melawan hawa nafsu kita. Untuk apa? Untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dunia dan syahwat kita. Serta membebaskan hati kita untuk memulai hubungan hakiki dengan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Walladzi biyadi nafsi, demi zat yang jiwaku di dalam tangannya, di dalam genggamannya. La yu'minu ahad li ibadin, tidak beriman, tidak jadi orang muslim seorang hamba hingga dia menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal kita memang malas, tapi serahkan ke Allah. Ya Allah, paksakan, harus tundukkan jiwa kita, harus menyatakan perang melawan hawa nafsu kita untuk menyingkirkan kotoran-kotoran dunia, membebaskan hati untuk taqarrub ilallah, terus menerus berhubungan dengan Allah. Pengennya kita ke masjid, nunggu sholat, nunggu ibadah, dari ibadah ke ibadah. Ini kitab ini luar biasa. Luar biasa. Saya baca, ya Allah, begini ya. Sampai nih gurunya ajazani bil ulama, aku ijazahkan ya. Kalau ente punya ini udah bebas dari hawa nafsu, apa kata Imam Nawawi, nih saya bebas, ijazahkan. Gak mungkin Imam Nawawi bisa ngarang kitab Nasaihul Ibadin. Luar biasa. Ijazahkan saya. Kalau ente bisa begini nih. Makanya saya berusaha menyampaikan kepada bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak ingin bisa senantiasa ketika Allahu Akbar, ada panggilan, ayo. Memang berat bagi saya digelari ustad, berat Pak. Pak Solihin misalkan, manggil ke saya ustad, berat banget. Sumpah demi Allah, ketika saya misalkan ngadetel, Allahu Akbar, datang Pak Solihin, Ustad, asar. Berat nggak? Berat. Malu saya sebagai ustad. Ketika ini bapak-bapak misalnya lagi nyuci motor, maghrib, Pak Endro, Ustad, maghrib, gimana? Berat. Tapi itu pemicu buat saya untuk memperbaiki diri. Yang insya Allah menjadi baik. Saya misalkan punya jenggot, malu ke jenggot. Kalau nggak gitu, ya, jadi paksakan, insya Allah. Kita udah tua, paksakan, insya Allah. Jadi kita. Nah, dengan penyerahan diri dan hubungan terus-menerus kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan terhadap kita, memberikan pembelaan terhadap kita, memberikan kebersamaan terhadap kita semua. Yang nantinya endingnya kita sebagai hamba-hamba yang sukses. Insya Allah kita berjamaah masuk surga. Insya Allah. Ketika kelpak-kelpak saya di neraka, misalkan ada Pak Ikhwan misalkan, Pak kemana ini Pak Hewu? Oh, lagi kelpak-kelpak tuh di neraka. Ya. Loh, saya saksinya katanya, kata Pak Ikhwan, saya saksinya.
Baik, oh itu orang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua berjamaah masuk surga. Makanya kita dari diri kita lah. Jadikan kita paksakan terus kita belajar. Insya Allah akan selamat kita. Nah, harus berperan kita jika kita ingin menjadi bagian dari mereka yang masuk surga itu. Kita harus membebaskan hati dari hawa nafsu dan menghembuskan ruh ke dalam hati kita agar ruh kita bisa hidup kembali. Kata Allah begini, afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathalahu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Ini ayat ini masuk turunannya turunnya ini kepada Umar bin Khattab. Dulu memang Umar bin Khattab sangat benci terhadap Nabi Muhammad, terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimasukkan nur oleh Allah, hidayah oleh Allah, Umar bin Khattab berbalik membela ini. Kalau kita tidak bersikap, kalau tidak kita memaksakan, kalau kita tidak mau enggan misalkan terhadap ibadah kita, dianggap oleh Allah kita sebagai mayit, orang mati, walaupun kita hidup. Tetapi kalau kita memaksakan, membebaskan diri dari nafsu, taqarrub ilallah, ingin senantiasa berkomunikasi pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi di antara manusia di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu berjalan semua. Allah berikan hidayah. Memang kita hidayah dari Allah memang. Tetapi memang kalau kita tidak memaksakan, tidak mencapai, tidak merebut hidayah itu, ketinggalan kita. Maka dari kitalah yang berperan. Punya otak, punya pikiran, nafsu disingkirkan. Wallahu alam bishawab. Ini jam berapa ini? 5:30. Belum surut ya? Nah, jadi tidak ada perjalanan menuju Allah kecuali dengan hati yang hidup. Hati yang hidup itu, kita ingin rindu kepada panggilan-panggilan Allah, ingin ngaji begini bareng, kapan lagi ya Allah ngopi bareng, membahas Islam, ingin lagi tahsin kita, tilawah kita. Yang dulu kalau sama Pak Indra itu saya dulu majelis talim mi'rab ya. Itu kapan lagi kita pengen gitu kumpul-kumpul lagi gitu. Rindu. Karena tanpa kita begini nih akan mati hati kita.